akan ada Central Business District atau CBD, bahkan ada CW kedua katanya. Jadi dia itu berusaha menjangkau semua kalangan gitu loh. Tapi tetap mendapat fasilitas, tetap dapat fasum yang terbaik. Fasilitasnya yang apa dikerjakan sama Ciputra ini kan rumputnya bagus, ya toh, tamannya bagus. Jadi kan bersih gitu loh. Ya. Saluran airnya lebih ke, kalau umum kan PDAM nih ya. Benar. Kalau di Ciraland kan memang dia dikelola sendiri. Nah itu mereka tuh tanpa tanpa pompa. Jadi dia itu nggak pakai pompa tapi bisa ngalir dengan derasnya. Setahu saya itu, Oke. ya kan? Itulah. Kuru-kuru. ANA selalu ada di jiwa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Keypoint ANA Indonesia. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight seputar dunia properti. Nah, kemarin kita sempat membahas tentang nilai investasi di perumahan Citraland. Buat kalian yang belum nonton podcastnya nih ya, harus langsung nonton di sini. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kawasan hunian yang pastinya sudah tahu semuanya ya, apalagi di kawasan Surabaya. Semuanya pasti sudah tahu hunian ini. Hunian ini terkenal dengan julukan The City of Tomorrow, yaitu Citraland Surabaya. Dan untuk mengupas tuntas tema kita hari ini, kita sudah kedatangan tamu spesial dari agen properti profesional dari ANA Indonesia, yaitu Bu Julia dan Pak Jeff. Halo Bu Julia dan Pak Jeff, apa kabar nih hari ini? Oh, luar biasa. Luar biasa. Oke, siap ya untuk podcast kita hari ini? Siap. Oke. Nah, buat Bu Julia sama Pak Jeff nih, boleh dong perkenalan sedikit ke teman-teman Keypoint tentang kisahnya. Bagaimana bisa jadi agen properti, atau awal mula jadi agen properti itu gimana sih? Ya memang sih dalam ini ya, saya ya. Memang kalau secara sengaja sih enggak juga sih gitu loh. Karena dulu saya ini pegawai gitu, staf. Kerja sebagai staf ya. Enggak ada mimpi lah ya untuk jadi agent marketing gitu ya. Terus enggak tahu itu apa properti, taunya properti itu ya rumah gitu. Tanah. Apartemen pun enggak begitu familiar ya di telinga saya, taunya ya rumah sebagai orang awam. Gitu sih kalau dari sayanya juga. Kalau mungkin dari Pak Jeffrey? Oh ya, kalau dari saya sih, saya juga sama pegawai di pabrik. Tapi karena satu hal, mungkin saya sering izin untuk periksa. Waktu itu saya kena diabetes kan, jadi saya harus bingung kalau minta izin terus ya. Akhirnya saya keluar. Nah, pada satu hari ketemu dengan Pak Foldernya Guru, ANA. iya. Pak Guru. Ya. Jadi kita diajak, ayo wis gabung. Karena saya waktu itu sudah 40-an ya. Oke. Jadi kalau ngelamar tempat lain juga bingung. Pasti kan orang pasti cari yang lebih Fresh graduate kan ya. Betul. Ada batas umurnya. Tapi kalau di agent property ini fresh graduate, mau berumur, mau yang penting semangat kerja. Betul. Dan mampu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari ANA. Dari ANA. Ya. Betul. Tuh, dan hasilnya juga nggak kalah sama yang kerja kantoran ya. Benar. Income-nya ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, berarti Pak Jeff sama Bu Julia ini memang background itu belum sama sekali nggak tahu properti itu apa ya? Nggak tahu. Kosong nggak gitu. Ya. Dari awal nggak tahu sama sekali. Oke. Wow. Terus kenapa nih akhirnya tertarik melanjutkan sebagai agen properti sampai hari ini? Kalau saya sih memang terus terang awalnya coba-coba ya. Awalnya coba-coba yang seperti Pak Jeffrey tadi katakan, awalnya Pak Jeffrey dulu, kok saya lihat Pak Jeffrey waktu dia masuk di dunia properti asik juga nih, gitu ya. Dari segi waktu kita bisa bagi waktu, ya. Terus dari dari segi penghasilan juga nggak kalah sama yang kerja kantoran ya. Betul. Cuman memang kita sebagai agent properti memang harus bisa dibilang
memang sih waktu nggak terikat, tapi bukan berarti kita itu bisa buang waktu. Itu sih. Iya. Kalau saya sih seperti itu sih. Ada tantangan tersendiri sebagai seorang agen properti itu ya. Karena barang yang kita pasarkan itu kan sebenarnya bukan barang kita gitu ya, barang klien kita, tapi kita diberi kepercayaan untuk memasarkan. Betul. Nah itu loh. Jadi modalnya itu jasa yang kepercayaan gitu sih. Betul. Udah saya seperti itu Kalau sih. dari Pak Jeff sendiri nih, apa yang membuat akhirnya bertahan sampai hari ini? Ya pasti kan cuan lah. Cuannya nggak kalah banyak. Pasti kita bisa menikmati sekali kita menghasilkan itu ya. Ibaratnya bisa gajian setahun. Betul, benar. Terus juga waktu luang kita bisa lebih fokus juga ke anak untuk lebih fokus, karena kalau dulu kan harus berangkat pagi pulang malam gitu, anak-anak nggak terurus, tapi dengan begini kita bisa punya waktu luang untuk keluarga. Betul. Gitu. Nah, jadi ini pengalaman atau sedikit cerita lah ya. Iya, dari awal lah ya. Mula sampai akhirnya jadi agen properti, terus melanjutkan sampai sekarang. Nah, ada nggak sih pengalaman Pak Jeff sama Bu Julia ini dalam memasarkan properti di Citraland? Ada. Memang di awal kita ini kan tinggal di Surabaya Timur. Di awal kita lebih banyak punya properti atau memasarkan properti di daerah timur gitu. Okay. Tapi kantor pusatnya ANA ini kan di Surabaya Barat. Jadi di situ akhirnya kita juga ke barat juga. Dari barat itu ternyata Citraland ini memang punya daya tarik tersendiri ya menurut kami ya. Okay. Punya daya tarik sendiri, apalagi dia juga developer yang punya nama, dan banyak klien-klien kita itu kalau kita nawarkan Citraland itu mereka responnya itu bagus. Itu sih kalau dari saya sih. Kebanyakan kliennya memang di Citraland gitu ya, Bu. Lebih menariknya ke Citraland gitu. Iya, kalau saya nawarkan gitu ya, misalkan ada produk baru nih dari Citraland, antusias publik ya, antusias klien itu lebih apa ya? Lebih besar ya, lebih besar mereka itu. Jadi ini ladang nih ya, ladang untuk bisa kita menghasilkan cuan tadi itu, ladang bisa kita garap dengan serius gitu sih, dan memang hasilnya bisa bagus juga sih, sebanding. Kalau Pak Jeff sendiri? Ya kalau awal harusnya kita semua ini, kita agent ANA ini ya pasti pengalaman dari Pak Gun ya. Dari vendornya ANA, dia itu sukses sekali di Citraland, di Surabaya Barat, khususnya Citraland. Nah itu membuat kita terpacu untuk kita juga mampu, karena itu yang diajarkan sama Pak Gun untuk kita ini semangat, baik mau di timur di barat, tapi karena di ANA ini khususnya Pak Gun ini luar biasanya di Citraland, kita juga ikut semangat untuk jadi memasarkan Citraland, dan memang sudah terbukti gitu. Sudah ada buktinya gitu. Sudah ada buktinya. Kalau boleh tahu properti apa aja sih yang pernah dijualkan di Citraland? Banyak ya. Waduh. Boleh disebutin nih. Jadi terakhir ini kita ada jual kafling sampai nilainya miliatan ya, di atas 5M. Wow. Terus kita juga ada jual ruko. Ya, kita juga pernah rumah juga kita beberapa kali menyewakan, baik jual itu cukup banyak ya kita di Citraland itu. Ya itu tadi punya daya tarik tersendiri kalau pasar ini gitu sih. Wow, cukup banyak ya, Bu. Cukup banyak. Berarti sudah dibilang expert lah ya untuk memasarkan properti di Citraland ya. Oke, nah sebelum kita ke perbincangan utama nih tentang Citraland, sebenarnya pandangan Pak Jeffrey sama Bu Julia ini tentang Citraland tuh gimana sih? Ya, kalau menurut saya sih memang Citraland ini masa depan ya. Kalau ada yang bilang Citraland adalah City of Tomorrow. Betul. Ya, City of Tomorrow itu mungkin untuk Citraland sendiri, tapi bagi kita itu City Tomorrow-nya kita. Kenapa? Untuk kita jualan. Jadi kota masa depan untuk invest juga ya. Betul. Terus untuk kadang kita bisa jual tanahnya, terus ownernya bangun, owner yang baru dia minta dijualkan ya sama kita lagi, atau disewakan. Jadi itu terus bergulir gitu, dan itu menjadi
tomorrow-nya kita gitu. Dan sebagai agent Masa ya, depan. betul. Sebagai agent ini masa depan agent nih, gitu Iya, ya. benar. Meskipun memang dari developernya sendiri memang ada. Kalau bagi kita, oh ya City of Tomorrow bagi kita itu tomorrow-nya kita. Tomorrow-nya Di kita. situ kita bisa banyak menghasilkan gitu ya. Betul. Oke, nah kalau Citraland ini kan terkenal dengan tagline-nya sebagai perumahan yang memiliki konsep world class living. Nah, sebenarnya tagline ini tuh menurut Pak Jeff sama Bu Julia ini maknanya apa sih? Kalau dari saya sih memang dari awal apa yang dikerjakan oleh Citraland, mungkin awal itu ada di Citraland itu Gapura, Jiwok itu ya. Tapi waktu itu belum serame ini, memang di ruko-ruko, terus ada alam hijau itu juga awal-awal. Dan apa yang dilakukan itu dicontoh sama developer-developer lainnya. Kenapa dia bisa disebut world living? Class living. Ya, karena dia untuk listriknya itu kan nggak taruh di atas. Underground ya. Ya, underground. Oke. Semua fasilitas itu bisa taruh di bawah, air apa segalanya. Jadi kelihatan indah gitu ya. Seperti kalau kita ke luar negeri, terutama iya, Eropa iya, ya. iya, Mereka kan nggak ada tiang-tiang itu kayak gitu. Iya, benar. Terus juga fasilitas air minum pun dikelola oleh sendiri. sama kalau Oleh kita pihak lihat di Citraland. luar negeri kan juga begitu kan. Benar. Mereka mengelola gitu. Terus belum lagi fasumnya, ada tempat basket, ada tempat kolam renang, terus ada pedestrian itu, trotoar. Jadi itu sudah standarnya gitu. Standarnya Ciputra itu. Dan itu kalau zaman sebelum Ciputra itu jarang gitu developer buat seperti itu. Ya seperti itu. Tapi apa yang dikerjakan oleh Ciputra ini atau Citraland khususnya ini itu seperti apa yang dilakukan di luar negeri. Jadi sudah fasilitasnya sudah lengkap, terus juga infrastrukturnya bagus. Ya itulah. Jadi pantas untuk disebut world class Kelasnya living. ini sudah mendunia gitu maksudnya. Betul. Bahkan banyak ekspatriat ya. Expat, ya. Itu banyak yang juga cari rumah di situ baik dari sewa ya. Itu juga laku keras gitu ya. Karena mereka memang lingkungannya senyaman itu. Belum lagi memang ada beberapa danau buatan ya. Jadi yang menyebabkan itu bahkan di dalam beberapa klaster itu ada danaunya juga di dalam. Setiap klaster itu. Enggak ada setiap sih, ada beberapa. Ada beberapa klaster itu yang memang di dalamnya ada danaunya. Sedangkan di zaman sekarang ini developer kan berusaha menghemat lahan ya dengan ukuran rumah yang kecil ya. Terus jalannya juga nggak lebar, taman juga kecil. Apalagi harus membuat danau. Danau ini kalau buat kan nggak cuma semeter 2 meter gitu ya. Nah itulah yang menyebabkan Citraland ini disebut juga jadi world class living. Iya. Bahkan dari harga yang ini ya, kalau kesannya Citraland wah ini Citraland ini harganya sampai mungkin 10 miliar atau di atas 10, ya enggak juga, ada juga yang 1-2 eman, tapi untuk fasilitasnya, untuk fasumnya itu ya sama gitu loh. Enggak di Citraland itu itulah. Sekolah internasional. Ada sekolah internasional. Maksudnya itu membuat dia juga Kenapa beda. disebut world class living juga? Karena ada fasilitasnya yang tadi seperti sekolah internasional. Sekolah internasional itu. Saya ingat atau awal-awal itu ya, yang pintar bahasa Inggris, anak kecil-kecil renang di sana, di mana dulu Ciputra ada waterpark itu. Pintar betul bahasa Inggrisnya. Saya sekolah mana? Oh, sekolah di Citraland di situ. Ada sekolah internasional di situ. Nah itu jadi pantas lah disebut. Belum lagi ada hospital sekarang, ada fasilitas untuk kuliner. Nah, itu, bahkan sekarang ada konjen Amerika kan di situ. Nah, jadi kan itu juga itu istimewa Citraland. Wow. Ini jarang ditemukan di perumahan lain ya. Ya, betul. Bahkan mungkin nggak ada ya, ada konjennya ya. Tapi penasaran banget nih pasti audiens sama teman-teman. Sebenarnya apa sih yang dilihat dari Citraland ini? Kenapa sampai dia tuh disebut sebagai City of Tomorrow? Citraland ini kan luas. Kalau nggak salah itu 6.000 hektar. Ya toh. Bahkan mendekati perbatasan Gresik itu. Jadi dan itu katanya sih Citraland itu mau beli lagi tanah, mau beli lagi karena itu. Citraland disebut City of Tomorrow. Karena masih ada kafling-kafling itu yang
bisa dibangun dan di situ masih bisa dibuat fasilitas umum seperti mungkin sport center, karena sudah ada di Northwest itu sport center. Juga nanti saya ingatnya akan ada Central Business District atau CBD, bahkan ada CW kedua katanya. CW kedua. Ciputra World kedua di daerah situ katanya yaitu. Itulah sebabnya disebut itu City of Tomorrow, karena dia itu bangun terus. Yang sudah ada ini mungkin ada yang jual, nanti ada yang beli, ya. Kafe-nya dibangun, nanti apartemen lagi baru, dan itu kan bergulir terus. Karena luasnya Citraland dan banyaknya kebutuhan dari owner atau klien kita. Ya, penduduk yang di sana gitu ya. Mereka itu juga mungkin yang dari klaster kecil ke klaster besar, menengah besar. Nah, ini kan terus nanti ada yang masuk lagi. Nah, itu kan jadi punya masa depan yang indah gitu, Ciputra itu. Dan lagi kalau selama ini kita lihat ya, Citraland itu kalau bangun selain di apartemen, terus dia juga bangunnya itu kelasnya itu juga apa ya, yang harganya itu bisa terjangkau lah ya, dari harga yang 1 eman, 2 eman, terus nanti setelah itu dia juga nanti ada juga proyek baru harganya bisa sampai 5 eman, jadi dia itu berusaha menjangkau semua kalangan gitu loh, tapi tetap mendapat fasilitas, tetap dapat fasum yang terbaik dari perumahan itu, baik perumahannya juga terbaik, desainnya juga modern. Nah, itulah salah satunya ya, memang dia City of Tomorrow. Memang untuk rumah masa depan gitu ya. Baik untuk sebagai klien untuk mau dia tempat tinggal ya, ataupun dia mau nanti mau buat apa? Oh, dia nanti buat ini anaknya gitu ya. Nah, itu memang oke banget sih gitu. Enggak ketinggalan apa ya? Dari desainnya juga enggak ketinggalan zaman gitu. Dia selalu baru gitu sih. Jadi bahkan bisa diwariskan ke anak cucu. Itu City of Tomorrow-nya sana juga. Iya. Dan City of Tomorrow-nya bukan hanya di usia-usia kita aja ya, tapi bisa nanti anak cucu kita. cucu kita juga bisa gitu. Oke. Nah, klaster di Citraland ini kan banyak ya yang sudah bertema internasional. Tapi tema internasional ini sebenarnya lebih ke bangunannya, konsep bangunannya, atau lebih ke gaya hidupnya sih? Saya pikir semuanya ya. Iya. Baik dari konsepnya maupun dari gaya hidupnya juga sih. Konsepnya itu kayak kita lihat mungkin begitu kita masuk kan ada ini ya, belalai lah istilahnya gitu ya. Terus maju lagi itu ada Merlion ya Pak ya. Itu ada patung yang singa betul ya. itu. Nah, itu kan ada danaunya juga. Nah, itu sih. Bahkan di beberapa juga bangunannya juga ada yang model-model klasik modern karena gitu. Konsep yang diberikan sama Citraland itu internasional. Jadi mau nggak mau orang akan berpikir kenapa nggak buang sampah sembarangan. Seperti itu kan. Kalau dulu kalau di kampung mungkin taruh aja sembarangan. Kalau sini nggak boleh, dilarang. Mau nginjak rumput sembarangan juga. Fasilitasnya yang apa dikerjakan sama Ciputra ini kan rumputnya bagus, ya toh, tamannya bagus. Jadi kan bersih gitu loh. Ya. Jalannya itu juga mulus, jalan-jalannya mulus itu. Membuat karakter orang yang tinggal di sana mau nggak mau ya harus mengikuti. Kalau nggak kan selain ditegur ya juga kan malu ibaratnya. Betul. Paling nggak kan harus mengikuti gaya hidup itu gitu. Wah, jadi gaya hidup orang-orang yang tinggal di Citraland ini bisa mengikuti karena konsep Citraland sendiri internasional gitu ya. Wow, betul. Luar biasa ya ternyata. Oke, nah kalau bicara tentang klaster yang bertema internasional di Citraland ini kan ada banyak ya. Ada seperti contohnya International Village, lalu ada South Emerald Mansion, District 9, dan ada Northwest Lake atau Northwest Park. Nah, boleh dong dikasih tahu nih ke teman-teman sebenarnya dari klaster-klaster bertema internasional ini keunikan masing-masing klasternya tuh apa nih? Pasti ada dong. Ya, ada. Keunikannya tersendiri. Kalau dari Northwest nih ya, memang dia terletak di utaranya Citraland. Utaranya. Iya, tapi jangan salah. Itulah mungkin salah satu bisa dibilang kejeniusan dari pihak developer. Meskipun dia terletak di utaranya Citraland, kalau secara map atau secara lokasi, waduh jauh nih. Di utara ya. Utara itu berarti deket mana Pak? Lontar lurus masih lurus ke arah Gresik gitu ya. Nempel barat juga. Nah, Northwest, iya. Barat. Jadi dia bisa dibilang sudah
pucuknya Surabaya ya, ujungnya Surabaya. Tapi orang masih bisa berminat di situ karena waktu dia lewat di Jalan Citraland nggak kerasa tuh waktu jalan karena kanan kiri dari Citraland itu kan memang sudah tertata rapi. Oh, tiba-tiba udah sampai Citraland di Northwestnya dan waktu kita masuk di Northwestnya itu punya keunikan masing-masing klaster ada danonya. Nah itu mungkin salah satu keunikan ya. Terus di situ juga ada bisa dibilang pusat bisnisnya juga yang namanya Northwest Boulevard. Northwest Boulevard itu punya keunikan di mana tuh jalannya itu jalannya itu 20 meter satu sisi dan dia kan double way ya. Satu sisi 20 meter, satu sisi 20 meter. Bayangkan 40 meter. Di mana di sini ada yang jalannya 40 meter. Rasanya hampir nggak ada deh ya kalau di Surabaya ya. Karena developer kan ngirit tanahnya itu ya. Karena tanah sekarang kan nggak bisa melar kan gitu ya ibaratnya ya. Nah disitulah dia buat sesuatu yang menarik meskipun dia di pinggiran Surabaya, di ujungnya Surabaya, gimana orang itu bisa tertarik kan gitu. Nah dibuatlah dia sesuatu yang beda gitu dari lingkungan perumahan sekitarnya. Nah, terus di klaster yang Northwest itu ada danonya. Karena namanya kan Northwest Lake. Berarti dia di setiap klaster itu hampir semua ada danonya. Terus ada yang Northwest Park, berarti kan taman. Nah, itu juga temanya juga taman. Jadi seperti itu. Sesuai namanya. Iya. Bahkan terakhir ini juga dikembangkan lagi karena begitu di launching itu kan sold out ya. Di launching lagi untuk ruko Northwest yang kedua yang saya juga bisa jualkan di situ. Itu. Kalau dari klaster yang lain mungkin ada keunikannya lagi nggak selain Northwest? Banyak. Apa? Kalau yang golf, orang suka golf. Itu ada klasternya sendiri. Ada Puncak Golf, Teluk Golf, Taman Golf, Galeri Golf, banyak. Dan di situ memang view-nya golf. Memang khusus. Jadi tempatnya golf, gitu. Elit. Ada yang long view golf, ada yang depannya golf. Kan seneng orang, mungkin kalau orang kaya ya, sultan itu ya, dia buat rumahnya punya 1.000 meter, 2.000 meter, belakangnya kayak sekolah renang, itu sudah view-nya sudah lihat golf. Wah itu seneng itu. Pasti orang bule juga, orang ekspatriat pasti seneng lah juga. Jadi view-nya dulu dimanja. Itu dari yang golf. Nanti ada lagi yang mungkin senang daerah-daerah yang tenang. Ya bisa yang agak ke dalam. Di sana ada Bukit Internasional. Itu juga tenang. Nggak terlalu bising. Ada lagi yang mungkin senang kuliner. Ya deket itu. Ciwok. Nah itu. Bener. Di situ ada Puri Setra Raya. Itu deket-deket Ciwok. Jadi tinggal jalan kaki aja udah. Mau makan apa aja di situ ada. Jadi orang-orang ini terserah ya. Jadi dia minatnya apa, tinggal di Citraland ada semuanya. Yang suka makan silakan, ya. Yang suka ketenangan silakan, yang suka taman silakan, tinggal milih. Luar biasa banget ya di Citraland. Nah, dari beberapa klaster ini yang paling diminati menurut Pak Chief sama Bu Julia? Menurut saya sih banyak ya. Kalau setiap Ciputra itu mengadakan NUP atau launching produk baru, rumah baru, itu bisa melebihi target. Jadi maksudnya rumahnya cuma 800 unit. Itu yang masukkan NUP itu bisa 1.200 unit. Bahkan bisa sampai 1.500 gitu. Jadi kita bisa bilang bersaing lah ya. Citraland mungkin itu salah satu yang jadi city of tomorrow dari para agent-agent itu ya itu. Permintaan pasarnya lebih tinggi daripada yang disediakan oleh developernya. Wow, keren sekali. Nah, gimana nih cara Bu Julia sama Pak Jeffrey membantu calon pembeli ini menemukan klaster yang mereka minati atau yang cocok dengan mereka? Oh ya, kalau kita biasanya kalau di call gitu ya, biasanya klien itu akan tanya, kita punya klaster di Northwest Park gitu ya. Berarti kemungkinan dia juga di sekitarnya situ, di arah Northwest. Jadi kita memang arahkan, kan di situ ada beberapa klaster. Ada Northwest Park, Northwest Lake, Northwest Ville gitu. Nah, enggak jauh-jauh dari situ. Karena kan kita tahu berarti si klien ini budgetnya juga antara segini sampai segini.
Gitu sih. Biasanya umumnya seperti itu sih. Kalau dia tanya di Citraland yang daerah South Emerald Mansion, berarti dia juga carinya di daerah sekitar situ. Gitu sih selama ini yang kita menangani klien gitu. Ya mungkin awalnya kita tanya budgetnya dulu. Gitu. Kalau dia budgetnya di bawah 2M ya mungkin kita arahkan ke Northwest. Gitu. Kalau dia unlimited, terserah dia mau yang mana? kafling, misalnya, mau tanah tok, ya kita tawarkan yang ada golf. Atau yang mana, yang besar, yang elit gitu. Kalau dia itu mau rumah ya, karena di mana Citraland ini banyak developer kecil itu dia bangun untuk dijual lagi gitu. Dan bangunan itu bagus-bagus. Bahkan ada kolam renangnya kadang. Nah, itu yang kita tawarkan. Selain dari owner-owner yang ada ya, yang rumah-rumah second yang dia juga dijual itu juga bagus-bagus. Dan sudah direnov semua biasanya, sudah ibaratnya cemepak, sudah siap pakai. Nah, itu yang kita tawarkan. Jadi kita harus tahu dulu budgetnya klien kita, terus dia mau yang mana, dia mau yang menghadap golf, taman golf, lapangan golf, atau dia mau yang dekat kuliner itu, atau dia mau langsung datang, maksudnya dekat sama jalan protokol, jadi jalan keluar, akses keluar dan akses masuk. Itu kan juga ada. Saya nggak mau terlalu dalam, saya mau yang dekat langsung. Kalau ke tol dekat misalnya, ya kita tawarkan mungkin South Emerald Mansion tadi, dia kan ininya ada di daerah situ, dan itu juga tempatnya elit sekali gitu. Benar. South Emerald Mansion itu. Ngomong-ngomong nih tentang infrastruktur di Citraland. Infrastruktur di Citraland ini kan sudah bertaraf internasional ya. Betul. Nah, sebenarnya infrastruktur apa saja sih yang dikatakan bertaraf internasional ini? Kalau dari saya ya, infrastrukturnya ini pasti yang jaringan listrik, air, semua ada di bawah tanah. Termasuk jaringan wifi apa segala ya. Jadi nggak keleleran, nggak di atas. Itu juga membuat orang kalau masuk ke rumah, misalnya dia bawa ranjang yang, kadang kan ada ranjang yang 2x2 itu kan tinggi ya. Itu kalau kena listrik itu ya nggak bisa gitu. Tapi kalau karena nggak ada halangannya, jadi enak aja masuknya kan gitu. Dan nggak menghalangi pemandangan. Kecil gitu ya. Dan banyak lagi sih yang dia itu sebut infrastruktur, termasuk sekolah, hospital, dan juga fasilitas yang lain seperti konjen itu kan juga. Orang kalau mau ngurus paspor atau mau ke Amerika kan dia harus ngurus visa ya. Nah, ngurus visa kan dia harus ke sana. Ya, kalau dari saya sih ya, jalan-jalannya juga ya. Jalan-jalannya itu mulus ya kan. Terus terawat, kanan kiri itu banyak tamannya. Nah, itulah salah satu infrastrukturnya yang menarik gitu ya. Kalau betul, penerangannya juga ya nggak remang-remang gitu ya. Jadi begitu kita masuk Citraland itu langsung beda gitu rasanya. Berubah seperti di dunia lain. Seperti di dunia lain ya. Seperti di dunia lain. Kalau dari kliennya sendiri pernah dengar cerita-cerita dari klien nggak, kayak saya di Citraland ini karena infrastrukturnya nih gini. Pernah dengar gitu nggak, Pak? Oh ya pasti dari klien-klien juga, karena mereka juga mau beli di Citraland karena fasilitasnya luar biasa. Mungkin Citraland ini dari yang kecil, ibaratnya klasternya unitnya, sampai yang elit, sampai yang ada golf tadi, lapangan golf. Itu yang membuat masyarakatnya itu seperti penduduknya itu tersendiri, jadi kayak kota mandiri. Itu yang membuat banyak orang yang ke sana mau beli, ya itu yang dicari gitu. Bicara tentang infrastruktur di Citraland ini ya Pak Jeffrey dan Bu Julia, sebenarnya ada nggak sih perbedaan di setiap klasternya atau ada persamaan di seluruh kawasannya? Kalau setahu kami nih ya nggak ada beda yang signifikan sih. Cuman memang menurut saya selama ini ada satu keunikan gitu ya di klaster Northwest itu, untuk ini ya saluran airnya lebih ke, kalau umum kan PDAM nih ya. Kalau di Citraland kan memang dia dikelola sendiri. Nah itu mereka tuh tanpa tanpa pompa. Jadi dia itu nggak pakai pompa tapi bisa ngalir dengan derasnya. Setahu saya itu. Ya kan?
itulah. Di ruko-ruko. Di ruko-rukonya juga. Bisa sampai lantai 3. Bisa sampai lantai 3. Tanpa pompa. Iya. Pompa dari citra Menarik sendiri. sekali ya. Iya, gitu. Jadi nggak perlu, kalau saya nih ya, kayak kan tinggal di Surabaya Timur. Waduh, ini airnya nggak bisa ngalir, pompaku rusak nih, ya kan? Bisa itu setahun ganti nih, 1 tahun ganti nih. Pompa kan juga harganya kan ya nggak murah-murah juga kan. Nah, itu. Oh ini nggak bisa naik. Oh pompanya yang bermasalah gitu. Tapi setahu saya beberapa ke sana gitu, klien saya juga bilang, oh ini pompanya mana ya? Nggak ada pompanya. Jadi dia langsung bisa bisa ngalir gitu ya. Secara otomatis gitu langsung mengalir ya. Wow, menarik sekali. Itu ya misalnya satu keunikan ya di mana kawasan Citraland itu. Infrastruktur unik di salah satu kawasan Citraland. Iya. Wow, menarik sekali. Nah, Citraland ini kan selain infrastrukturnya yang bikin menarik, juga ada desain rumahnya yang menarik, yaitu desain modern minimalis. Nah, apa sih yang membuat desain ini tuh cocok untuk pembeli saat ini? Ya, karena kenapa orang sekarang suka minimalis, tapi minimalis pun juga fasadnya atau tampilan depannya kan beda-beda. Nggak mungkin semua sama. Pasti ada yang ditambahin apa. Dan sekarang biasanya kalau minimalis itu orang zaman sekarang ini suka karena apa? Nggak ribet. Dan desainnya itu lebih terang. Kalau pencahayaannya, jendelanya itu. Kalau dulu kan enggak. Udaranya gitu ya. Hadap sana, zaman dulu kan kalau buat desain seperti itu ya. Kalau ini kan minimalis. Pokoknya asal udaranya lancar, ada sirkulasi baik, pencahayaannya baik, ya itu enggak perlu terlalu klasik, terlalu ribet juga. Meskipun ada yang suka klasik juga, ya. Di Ciputra juga ada itu yang klasik. Ya, jadi nggak cuma modern minimalis aja. Iya, macam ada yang dia satu klaster itu bentuknya sama semua kayak yang Travelers tadi. Itu bentuknya minimalis, ada tiang-tiangnya itu. Tapi ada lagi yang klaster itu bebas, kamu mau bangun model apa terserah. Jadi akhirnya ya unik-unik gitu. Apalagi yang klaster-klaster besar ya. Wah itu cor-coran desain. Desainnya bagus-bagus itu. Apakah di desain rumah yang ada di Citraland ini ada perpaduan di antara tema internasionalnya atau beda gitu antara desain dengan tema internasional ini? Awalnya sih sama ya. Maksudnya Citraland itu kalau buat rumah pada waktu developernya bangun sendiri ya. Jadi bukan orang beli kafling terus bangun. Benar. Itu semuanya sama. Oke. Dan memang bagus sih buatannya developer, tapi begitu klasternya ada tanah kosong dan boleh dibangun sendiri, ya sudah beda. Jadi, dari yang lain. Ya. Dan itu juga membuat satu keunikan tersendiri juga. Pada dasarnya desainnya ini sama kalau dari developer. Iya. Tapi dengan perkembangannya waktu, karena kaflingnya belum laku waktu itu mungkin ya. Terus sekarang laku. Atau kaflingnya dulu belum dibangun, terus sekarang dibangun, ya. Itu desainnya sudah berubah, desainnya mengikuti sekarang lah ya, mengikuti perkembangan zaman lah. Karena mungkin Ciputra juga tahu, oh ini desain dulu, nanti jadul lah. Jadul, sekarang jadi, yang lebih modern lagi. Kliennya diberikan kebebasan. Jadi itu yang buat dia jadi internasional juga mungkin itu ya, karena ngikuti zaman kan. Mengikuti zaman. Oke. Nah, selama ini ketemu sama klien-klien, biasanya first impression-nya klien tuh dari infrastrukturnya atau dari desainnya? Kalau menurut saya sih dari Ciputranya ya. Ciputranya. Ya infrastruktur segala macam apa yang sudah dikonsep sama Ciputra itu, karena ada klien itu dia punya rumah bagus ya, sebenarnya zaman dulu itu disebut mewah ya. Di Surabaya Timur. Dan pekerjaan di Surabaya Timur. Tapi kenapa kok dia beli rumah di Citraland? Kenapa kok dia beli rumah di Ciputra? Karena dekat golf, dekat lapangan golf itu membuat suasana baru gitu. Meskipun dia rela riwa-riwi barat timur, tapi itu yang mempengaruhi infrastrukturnya dan juga Citralandnya itu. Yang buat orang mau pindah. Ya. Jadi first impression-nya tuh ya di Citralandnya itu sendiri. Ya, gitu. Baru nanti
begitu masuk baru infrastrukturnya gini, desainnya ternyata menarik juga. Oke. Selain infrastruktur dan desainnya, yang terkenal di Citraland ini kan punya konsep eco-friendly, bener ya? Iya. Eco-friendly. Nah, bener nggak sih kalau konsep eco-friendly ini diterapkan di Citraland dan bagaimana sih penerapannya di Citraland? Pertama, eco-friendly itu kan dia dari jaringan listriknya itu nggak boros. Hemat energi. Ya, kan nggak harus gonta-ganti, ada kerusakan apa ganti. Terus penerangannya pun juga mereka ada yang penerangan menggunakan matahari. Oh. Ya, jadi kan nggak harus listrik. Itu Benar. ekonomis yang friendly. Oke. Terus tadi air, terus lagi juga untuk mengatasi banjir. Itu kan semua sudah dirancang sama Citraland. Jadi benar ya kalau Citraland ini mengambil konsep eco-friendly untuk kawasannya. Ya, Iya. betul sekali. Jadi konsep eco-friendly ini dia itu diterapkan hanya di beberapa wilayahnya aja atau justru semua wilayah yang ada di Citraland? Kalau saya lihat sih hampir semua di kawasan Citraland. Contohnya ya, begitu kita masuk kawasan Citraland itu sudah banyak tumbuh-tumbuhan, ya kan? Sudah banyak penghijauan. Terus begitu masuk klasternya lagi itu juga tidak kalah. Penghijauannya juga banyak, dari tamannya, dari rumputnya, dari pohon-pohonnya, dari desain rumahnya pun itu menunjang banget untuk eco-friendly itu. Contohnya pencahayaan ya. Jadi kalau misalkan dari pagi nih sampai siang tanpa listrik pun itu cahaya udah masuk gitu ya toh. Jadi salah satunya ya. Benar. Terus udaranya juga karena kan memang desainnya kan juga menunjang sekali gitu ya. Terus belum lagi tadi yang kita sebutkan di awal ada danau buatan itu untuk menampung air ya, dan kalau dengar-dengar juga Citraland ini juga menampung air hujan untuk pengelolaan air mereka karena kan air dikelola sendiri, bukan dari PDAM. Benar. Itu sih. Nah, ini menarik banget nih, Bu. Ternyata Citraland ini di seluruh kawasannya sudah menerapkan konsep eco-friendly. Iya. Terus juga terkenal dengan kawasannya yang hijau dan terawat gitu kan. Nah, boleh dong dijelaskan lebih dalam lagi bagaimana sistem pengelolaan kawasan hijau ini? Oh ya, setahu kami ya, kalau misalkan nih saya punya rumah di Citraland, rumah saya ukurannya katakanlah 7x15. Nah, di 7x15 itu ada taman kecil. Itu kan berarti kewajiban dari pemilik rumah untuk merawat taman tersebut. Benar, karena bagian dari yang saya milikin, bahkan dari sertifikat gitu ya. Tapi di luar itu, contohnya di luar itu ada taman kah, kadang ada di sepanjang jalan ya, ada rumput kah, atau ada pohon-pohon kah ya. Nah, itu yang mengelola dari pihak developer, dari pihak Citralandnya. Dan mereka itu contohnya kalau rumputnya panjang, mereka akan pangkas supaya nggak panjang, jadi enak dipandang gitu ya, dibersihkan. Terus kalau ada yang kering, mereka tanam lagi gitu ya. Terus kalau pohon-pohon itu sekiranya memang perlu dirawat, mereka akan rawat. Selama itu memang kepunyaan dari pihak developernya, Citralandnya, iya. Wow, jadi setahu saya seperti ya? Itu sih, iya. Detail sekali pihak Citraland ini merawat ya, jadi mengelola sampai di depan rumah yang memang miliknya dia, itu dirawat ya. Kalau kita masuk perumahan gitu ya, sering ada itu bisa dibilang tukang kebunnya dari Citraland itu kita lihat mereka tuh dari kebanyakan kita lihat pasti ada ya, mereka itu merawat gitu ya. Setiap sudut kita ada ya, Bu. Banyak sih. Banyak ya. Itu yang membedakan dengan developer zaman dulu. Kalau zaman dulu kadang dari kelola dan sampai rumputnya kering gitu. Oh iya. Ya udah gitu ya. Siapa namanya pemilik rumah yang di depannya itu yang nyiramin atau namain baru. Jadi akhirnya sampai kayak milik pribadi lah, padahal itu kan milik umum kan ya. Nah, seperti itu sih. Oh, oke. Nah, kalau bicara tentang pengelolaan limbah atau drainase-nya itu gimana, Bu? Kalau limbah kan memang untuk sampah-sampah kan kita bisa lihat di Ciputra itu nggak ada yang terbengkalai kan. Ya, di Citraland kan nggak ada yang, kalau kita lihat di perumahan-perumahan yang klaster ya. Ya, itu pasti ada sampah itu menumpuk. Tapi kalau di Citraland kan nggak akan pernah ada itu, karena itu selalu dikelola dengan baik. Limbah-limbahnya itu, sampah, terus juga mungkin kalau ada banjir,
Saya hujan terus sekali kan, karena kan ya namanya di Surabaya mana sih yang nggak banjir. Karena ada banjir sih tapi cepat surut gitu. Karena itu ada pengelolanya sendiri, langsung cepat dikelola oleh pihak Citraland. Jadi nggak mungkin banjir. Oke. Gitu. Jadi saking bagusnya sampai banjir pun Dikelola. nggak mau lama-lama nih. Iya. Langsung kabur banjir. Oke. Kalau menurut Bu Julia dan Pak Jeff, apakah pengelolaan lingkungan yang baik di Citraland, kemudian kawasan hijaunya yang terawat ini juga sebagai salah satu nilai yang membuat pembeli itu tertarik untuk tinggal di Citraland? Ya pasti sih. Saya pikir ya, kalau kita lihat bersihnya Citraland sama di tempat lain itu akan membuat orang itu berbondong-bondong untuk kalau ada rezeki ibaratnya beli di Cenderung Citraland memilih aja. gitu. Cenderung memilih. Ya, karena sudah terpercaya, dan itu sudah puluhan tahun loh itu. Semenjak Citraland dibangun di Surabaya Barat itu. Kalau dari klien-klien nih, pernah nggak sih nemuin klien, terus mereka ketika melihat konsep eco-friendly di Citraland ini merasa kayak wah atau gimana, atau apa sih responnya gitu? Ya ini biasanya ya, yang menanyakan eco-friendly itu biasanya anak-anak muda. Anak-anak Ya, Gen Z. Gen Z. Gen Z. Karena kalau sudah yang itu biasanya nggak seberapa care. Gitu. Tapi anak-anak muda ini kan sudah mulai banyak. Dan mereka sudah berduit semua kan. Ya, kadang-kadang. Ya, mereka yang mau beli, begitu mereka lihat Citraland, ternyata Citraland eco-friendly. Mereka suka. Karena eco-friendly kan termasuk viral-viralnya ya baru-baru aja gitu. Karena ada pengetahuan gitu, yang masuk. Sehingga anak-anak muda ini mengerti, pentingnya eco-friendly untuk apa anak cucu besok. Dan anak-anak muda inilah mereka bisa melihat di Ciputra ini sudah Menerapkan. di depan. Di depan, satu langkah lebih maju. Iya, dari developer lain mungkin ya. Oke. Nah, misalnya nih Pak Jeffrey sama Bu Julia, saya atau teman-teman nih yang pengen beli rumah atau beli properti di Citraland, boleh gak kasih tips gimana cara membeli rumah di Citraland atau properti di Citraland? Oke. Kalau mau cari rumah di Citraland atau mau membeli di Citraland itu cari di website kita di ANA Indonesia. Di situ mau cari traveling, mau cari rumah, mau cari yang tadi ya ruko, apartemen, mau cari yang ukuran berapa, budget berapa, itu ada semua. Sewa beli itu paket komplit lah. Jadi Julia Jeffrey ya. Langsung hubungi ke kita Julia Jeffrey. Oke. Tadi kan udah dikasih nih tipsnya kalau mau cari properti atau beli rumah di Citraland. Terus apa sih poin penting yang harus mereka perhatikan nih kalau misalkan mereka mau beli properti atau rumah di Citraland? Ya, yang pertama pasti dana mereka ya. Dananya. Mereka mau KPR atau mereka mau langsung cash. Nah, kita semua di ANA siap bantu. Kalau KPR kita juga bisa siap bantu. Kalau cash apalagi. Jadi di dalam keputusan untuk membeli kita akan mengarahkan atau memberikan saran yang terbaik. Yang terbaik lah buat klien kita. Klien. Ya, itu. Selain dana mungkin sesuai kebutuhan nih ya, sesuai kebutuhan. Contohnya, keluarga kecil nih, ya keluarga kecil. Berarti mungkin butuh rumah yang ukuran segini, disesuaikan budgetnya. Benar-benar. Ini kalau warga sultan nih ya, kita akan arahkan tadi yang ke golf itu. Terus ada keluarga yang suka makan. Kita arahkan yang di dekat-dekatnya Jiwok. Nah, sesuai kebutuhan juga sih itu. Jadi pastikan tujuan mungkin ya. Iya. Tujuannya untuk apa, lalu kebutuhan yang ya dibutuhkan apa aja. Betul. Kalau mereka memang mau berbisnis, ya udah bisa beli ruko baik di Northwest ataupun di Jiwok. Di beberapa titik memang itu ada ruko-ruko yang sangat viral lah gitu. Tempatnya lokasinya strategis. Ya. Okay. Contohnya kayak yang baru dibangunkan Distrik 9. Itu dekat sekolah Mimi. Juga dekat kalau kita mau ke nasi Padang yang baru itu. Payakumbuh. Ya, dekat situ juga. Di belakangnya ruko itu sendiri sudah ada rumah-rumah yang sudah baru juga terbangun gitu. Jadi
untuk target marketingnya ada gitu di situ. Oh, oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, poin yang perlu diperhatikan dan juga jangan lupa tipsnya yang sudah diberikan tadi. Ya. Wah, banyak sekali ya insight tentang Citraland yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih nih buat Pak Jeffrey dan Bu Julia yang sudah Ya, membagikan sama-sama. ilmunya, yang Ya, sudah sama-sama. memberikan kita wawasan yang sangat penting ya tentang Citraland. Oke, nah sebelum closing nih, Pak Jeffrey sama Bu Julia, boleh dong kasih closing statementnya buat teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang cari properti di Citraland, ingat ANA, ingat Julia. Dan Jeffrey. Buat teman-teman yang tertarik mencari rumah workplace di lingkungan hijau di Surabaya, langsung saja hubungi ANA Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube ANA Indonesia supaya nggak ketinggalan episode seru lainnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you!